Bab 451, Ramalan Sujun. Potongan tulangnya hangat dan bening, dan terasa sangat nyaman saat dipegang. Pola yang terukir di atasnya terlihat jelas, tetapi jika itu adalah peta, tampaknya terlalu rumit dan misterius. Sungguh barang yang bagus. Ying Xiong dengan senang hati meraih potongan tulang itu di tangannya dan memainkannya, sambil berkata, "Dulu, untuk sepotong tulang seperti ini, aku bertarung dengan orang lain hingga langit runtuh dan bumi retak, dan hantu menangis dan dewa melolong. Aku bertarung untuk itu dari tumpukan mayat dan lautan darah. Aku tidak menyangka akan melihat dua lagi berturut-turut setelah bertemu denganmu. Pohon yin yang dikelilingi oleh energi spiritual, dengan cabang-cabang dan daun-daun yang rimbun. Energi yin dan yang mengalir pada setiap daun. Duduk di meja batu di bawah pohon dapat membuat orang merasa damai. Jika Anda bermeditasi dengan tenang di sini, ini sungguh tempat yang bagus untuk berlatih. Mayat-mayat, ksatria kematian, dan mayat hidup yang mengerikan tampaknya sangat waspada terhadap taman yang bagaikan surga ini. Mereka tidak ingin terkontaminasi oleh aura suci dan tidak mengikuti ke sini. Xiao Chen telah melarikan diri dari patung batu. Ia, Tian Wai Tian, Ren Wai Ren, dan Ying Qiong mencoba menyatukan ketiga pecahan tulang yang mereka miliki, ingin melihat kemana ukiran pada pecahan-pecahan itu mengarah. Sepertinya diagram tulang lengkapnya sangat besar. Ketiga bagian tulang itu tidak saling terhubung dan tidak dapat disambungkan sama sekali. Tian Wai Tian dan Ying Qiong sangat tertarik dengan diagram tulang ini dan berbaring di atas meja batu untuk mempelajarinya dengan cermat. Beruang tua, kamu adalah penduduk asli dunia kematian. Perhatikan baik-baik arah pola di atas. Mungkinkah itu gunung kematian? Apakah pola pada ketiga fragmen tulang ini terlihat familiar? Dunia kematian terlalu besar. Bahkan jika aku memiliki kekuatan seorang raja, mustahil bagiku untuk menjelajahi seluruh benua, terutama bagian terdalam benua kematian. Bagian terdalam dari dunia kematian selalu sangat misterius bagi Xiao Chen. Dengan adanya iblis tingkat raja di sini, api gosip di hatinya tiba-tiba berkobar. Dia berbicara lebih banyak dari biasanya dan bertanya tanpa henti. Di dunia ini, setiap orang yang kuat akan merasa kagum ketika berbicara tentang bagian terdalam. Apa yang ada di dalam? Petik 2. Di dalamnya terdapat area yang mengerikan. Tingkat bahayanya di luar imajinasi. Jika seorang raja masuk jauh ke dalamnya, dia bisa mati kapan saja. Ying Xiong jarang menunjukkan ekspresi serius dan berkata, kabut abu-abu yang kita lihat cukup berbahaya, bukan? Namun, kabut itu tunggal, dan ada banyak kekuatan misterius serupa di bagian terdalam zona mati. Terutama yang berada di dekat reruntuhan kota sihir kuno bahkan lebih berbahaya. Kabut itu identik dengan kematian. Terkadang seberkas cahaya menyambar, dan jika raja terkena, dia akan langsung berubah menjadi abu. Bisakah Anda lebih spesifik? Xiao Chen merasa bahwa bagian terdalam benua kematian semakin misterius. Melalui narasi Ying Xiong yang sederhana, Xiao Chen sangat terkejut. Jauh di dalam benua kematian, tidak hanya terdapat reruntuhan kota kuno yang dipenuhi gas mayat, tetapi juga taman suci yang dipenuhi atmosfer suci. Itu adalah dunia misterius yang menantang imajinasi. Dan tempat-tempat misterius ini kemungkinan besar bukanlah tempat terdalam. Yang paling mengejutkan adalah bahwa negeri misterius itu tampaknya memiliki kekuatan magis yang tak tertahankan. Setiap beberapa ratus tahun, ia akan memancarkan fluktuasi kecil, yang akan membuat raja masuk tanpa sadar, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Tian Wai Tian menyatukan beberapa pecahan tulang, mengamati dan merenungkannya berulang kali, lalu berkata, jika ini adalah peta, maka tempat ini pasti sangat berbahaya dan rumit, dengan terlalu
Banyak jalan berliku yang harus ditempuh, dan banyak daerah yang harus dihindari. Ying Qiong mengangguk dan berkata, 9 dari 10, letaknya di bagian terdalam benua kematian. Sambil mengobrol tentang peta tulang dan kedalaman zona mati, beberapa orang menikmati buah yin yang. Seluruh taman dipenuhi dengan wangi yang menyegarkan. 3 pohon yin yang rimbun, berdaun lebat, dan penuh buah. Buah yin yang tergantung di sana belum dipetik selama bertahun-tahun, dan mustahil untuk menghitungnya. Bahkan beberapa sapi pemakan besar bisa mati karena makanannya di sini. Xiao Chen duduk di balok batu di sampingnya, merasa gembira. Setelah 365 titik akupuntur di tubuhnya diubah, ia dapat mengendalikan pedang dengan mudah. Namun pendewaan tidak berhenti di situ, beberapa titik akupuntur khusus dan titik akupuntur yang kurang penting mulai berubah seperti titik akupuntur utama. Dia percaya bahwa kendalinya atas pedang akan semakin halus dan sempurna. Saya sarankan kita beristirahat di sini sebentar dan mengumpulkan cukup kekuatan sebelum menjelajahi rahasia di istana yang dalam. Ren Wairen dan Xiao Chen keduanya setuju dengan saran Tian Waitian, terutama karena vitalitas Ying Xiong hampir habis dalam 10.000 tahun terakhir dan dia membutuhkan istirahat yang nyata. Taman suci ini dipenuhi dengan energi spiritual, dan terdapat 3 pohon yin yang dengan cabang-cabangnya yang dipenuhi buah-buahan suci, cukup untuk memungkinkan mereka mencapai keadaan puncaknya. Waktu berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. 30 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, Ren Wairen, Tian Waitian dan Ying Qiong memakan semua buah di pohon yin yang. Bagi mereka, bahkan buah suci yin yang pun hampir tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka sedikitpun. Ketika mereka mencapai kerajaan seorang raja, hakikat spiritual dari objek-objek eksternal tidak lagi berguna. Alasan mengapa mereka makan begitu banyak, selain karena buah ini langka dan rasanya tak terlukiskan, alasan utamanya adalah karena mereka menyimpan energi spiritual dan memurnikan saripati setiap buah ginseng di dalam tubuh mereka untuk menghindari tragedi vitalitas Ying Xiong yang hampir habis. Lagi pula, sekelilingnya diselimuti kabut abu-abu, dan tanpa pengisian ulang energi spiritual yang efektif, darah, energi, dan esensi akan habis cepat atau lambat. Selama 30 tahun ini, Xiao Chen memakan sendiri semua buah suci di pohon yin yang, dan titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya pun ditemukan. Dia merasa sangat terkejut. Struktur tubuh manusia misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia belum pernah mendengar banyak titik akupuntur sebelumnya. Dia hanya mengetahui tentang mereka saat mereka didewakan dan berubah menjadi cahaya terang. Ada puluhan atau bahkan ratusan titik akupuntur tersembunyi di hampir setiap inci persegi. Mengambil ibu jari sebagai contoh, terdapat sebanyak 180 titik akupuntur kecil, yang tersusun rapat seperti bintang. Terlebih lagi, jika dilihat dari situasinya, ada titik akupuntur yang lebih halus lagi yang dapat terus didewakan, seakan tak berujung. Xiao Chen diam-diam takjub, dia merasa seperti sedang menguraikan kode tubuhnya. Jika dia terus seperti ini, semua detail halus di tubuhnya akan bisa dipahami. Jika semua titik akupuntur didewakan, mereka akan sebanding dan bersesuaian dengan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya di langit yang luas. Di bawah pohon yin yang, Xiao Chen duduk dengan tenang dalam kehampaan, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi, seperti dewa yang maha kuasa. Pola yang rumit dan misterius terlihat samar-samar di permukaan tubuhnya. Beberapa prasasti surgawi ditempatkan di segala arah, seolah-olah dia telah menjadi dunia kecilnya sendiri. 365 titik akupuntur utama Xiao Chen bersinar terang bagaikan bintang, berkilauan terang di antara daging dan darahnya. Pada saat ini,
kesadarannya telah terbenam di dalamnya, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa di setiap titik akupuntur ada sosok yang tengah bermeditasi, dengan penampilan yang hikmat dan sakral. Dulu, ketika titik-titik akupuntur ini baru saja didewakan, ia sudah menemukan adanya hantu yang duduk bersila di ruang titik akupuntur, dan kini hal itu menjadi lebih jelas. Sosok-sosok yang duduk itu tampak seperti dia, tetapi juga tampak bukan dia. Tampaknya ada kabut yang mengambang di wajah mereka dan mereka semua tampak misterius. Dia tidak tahu apakah itu dirinya sendiri. Anak ini sungguh aneh. Ying Xiong menonton dari kejauhan dan bergumam, dia benar-benar terlalu serakah. Cahaya ilahi sepenuhnya ditarik kembali, dan pola di sekitar Xiao Chen menghilang. Dia jatuh dari kehampaan, duduk di balok batu di bawah pohon, dan berkata, "Apakah kalian sudah siap? Kau masih belum bisa beradaptasi setelah 30 tahun. Aku menunggumu." "Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan." Tapi ketiga pohon yin yang tidak bisa dibiarkan tertutup debu. Xiao Chen sudah merencanakan ketiga pohon aneh ini. Kalau mereka ditransplantasikan ke surga hilang milik si binatang kecil keke, mereka pasti bisa tumbuh dengan aman. Itu adalah tanah suci untuk membudidayakan pohon-pohon dewa, dan pohon-pohon tersebut dapat dipetik kapan saja di masa mendatang. Anakmu benar-benar ingin membersihkan semuanya. Tian Wei Tian, Ren Wei Ren, dan Ying Qiong memetik banyak buah suci dari pohon yin yang ketiga dan mengumpulkannya. Kemudian Xiao Chen menggunakan metode misterius untuk mengumpulkan 3 pohon kuno beserta akar dan tanahnya ke dalam ruang akupuntur. Sangat teliti, dikemas dan dibawa pergi. Sepertinya mayat-mayat, ksatria kematian, dan mayat hidup yang mengerikan itu bukanlah raja yang sebenarnya. Mereka memiliki kelemahan dan tidak mau bersentuhan dengan aura suci. Mereka tidak pernah menginjakkan kaki di sini selama 30 tahun terakhir. Beberapa orang berjalan melewati taman suci dan menuju ke istana yang dalam. Xiao Chen meletakkan patung batu itu ke dalam ruang akupuntur, dan tentu saja pohon suci berwarna-warni itu terus menyatu ke dalam tubuhnya. "Apakah kamu tidak membutuhkan patung batu itu lagi untuk melindungimu?" Orang luar itu menatapnya dengan heran. Jika tidak ada pohon suci 7 warna, patung batu itu pasti sudah hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa selalu mengandalkannya. Cepat atau lambat, aku akan kehilangannya. Ketika dia berkata demikian, seluruh tubuh Xiao Chen bersinar terang, dan 27 pedang beterbangan, bagaikan jembatan pelangi di angkasa, cemerlang dan mempesona. "Hah? Kamu bisa membuat pedang begitu kuat tanpa bergantung pada patung batu?" Tian Wei Tian sangat terkejut. Dia tahu latar belakang Xiao Chen dan mengerti bahwa Xiao Chen hanya bisa mengerahkan kekuatan pedang maksimal saat dia berada di dalam patung batu. Orang luar itu juga terkejut dan berkata, "Bahkan tanpa patung batu, kamu dapat melindungi dirimu sendiri saat menghadapi setengah leluhur." Ini adalah hasil dari mitologi titik akupuntur. Pengendalian pedang Xiao Chen menjadi lebih mahir, dan dia tidak membutuhkan bonus kekuatan patung batu untuk membuat pedang mengeluarkan kekuatan mengerikan. Berjalan memasuki lorong gelap itu lagi, suasana damai dan penuh keberuntungan tadi lenyap sepenuhnya. Buk, buk, di aula yang kosong dan gelap itu, hanya suara langkah kaki yang terdengar jelas. Bertentangan dengan harapan semua orang, mayat, ksatria kematian, dan mayat hidup yang mengerikan tidak muncul kembali. Kuil itu sangat damai dan tampaknya tidak ada bahaya. "Baiklah, ayo cepat dan masuk ke area pusat secepatnya." Ying Xiong benar-benar ingin melihat apa yang sedang terjadi, karena kemungkinan besar ini adalah kamar tidur leluhurnya. Mereka berempat melewati 23 istana secara berurutan dan akhirnya mendekati area pusat.
Ada kilatan cahaya tak terduga di depan, yang sangat menarik perhatian di istana yang gelap ini. Tet. Tapi pada saat inilah banyak orang merasakan bahayanya. Tak lama kemudian bau busuk tercium, membuat orang ingin muntah. Mayat busuk itulah yang pertama kali muncul, terdiam bagaikan hantu, dengan air mayat menetes dari tubuhnya. Itu sungguh mengerikan dan tak terlukiskan. Lalu sang Death Knight muncul dari kegelapan, memegang tombak Pluto dan menunggangi kuda Pluto, siap menyerang mereka kapan saja. Gas mayat di tempat itu membubung ke langit, bagaikan api hitam yang menyala-nyala. Lalu sesosok hantu mayat hidup yang mengerikan muncul, menatap mereka dengan dingin dan jahat. Ada yang salah, ada yang aneh. Orang luar itu mengingatkan, hati-hati. Tanpa bersuara, puluhan bayangan hitam muncul di aula ke-24, semuanya dikelilingi kabut hitam, menatap mereka dengan dingin dan kejam. Aula itu gelap gulita, dan orang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Hanya lebih dari 20 pasang mata yang memancarkan cahaya menakutkan. Cahayanya sangat menyilaukan, bagaikan serigala haus darah yang menatap mangsanya dengan mata hijau di malam hari. Beberapa orang terkesiap. Mereka dikelilingi oleh begitu banyak karakter yang menakutkan tanpa menyadarinya. Ini sungguh hal buruk. Sial, aku tidak salah kali ini. Apa kau benar-benar terlibat di sana, saudaraku? Ying Xiong menunjuk sosok tinggi di depannya yang seluruhnya diselimuti kegelapan. Di aula jahat ini, meskipun mata tidak dapat melihat pemandangan dengan jelas, pikiran dapat menangkapnya. Dia memang iblis yang perkasa, jauh lebih kuat dari Ying Xiong. Ledakan, iblis menyerbu bagaikan gunung. Tinjunya yang sangat besar hingga mampu menghancurkan gunung besar seberat puluhan ribu pon menjadi abu, menghantam Ying Xiong dengan dahsyat. Sialan, kau benar-benar tidak berperasaan, saudara dekatku. Kau bahkan menyerang keluargaku sendiri. Ledakan, Ying Xiong melawan dengan kekerasan dan dengan kekerasan. Ia melontarkan energi dahsyat yang cukup untuk menghancurkan bumi. Jika seluruh istana tidak terbuat dari batu khusus, kemungkinan besar ia akan langsung berubah menjadi abu pada saat pertama. Terjadilah tabrakan hebat, seluruh aula gelap berguncang hebat seakan-akan terjadi gempa bumi. Ying Xiong terguncang mundur, dan iblis perkasa itu juga terhempas. Ledakan, sang ksatria kematian melancarkan serangan, kuda hitamnya melompat, dan tombak kematian di tangannya memancarkan api yang berkobar, menyapu beberapa orang. Raungan, mayat hidup yang mengerikan itu meraung dari dalam jiwanya, dan kutukan kematian pun turun. Puff, api dunia bawah melesat ke langit, dan seorang raja api menyerbu dengan api dunia bawah kematian yang hitam. Bang, langit berguncang dan bumi bergetar. Seekor naga tulang besar menari dengan tulang ekornya yang besar dan menyapu ke arah beberapa orang. Ci, adalah seorang raja lik dengan daging dan darah kering, kuku hitamnya bengkok seperti kait besi atau cakar burung, mencabik ke depan. Boom, nafas kematian terdengar di mana-mana, dan hantu jahat berkepala 9 tingkat raja datang menghancurkan seperti mesin pembunuh. Energi hantu membumbung tinggi ke angkasa, mengguncang istana sedemikian rupa hingga hampir runtuh. Lebih dari 20 makhluk gelap mengerikan tingkat raja, penuh dengan niat membunuh keempat orang di lapangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Situasinya sangat serius. Tidak terbayangkan bahwa begitu banyak orang yang menakutkan dan kuat berkumpul bersama untuk mengepung dan membunuh mereka. Mundur cepat, Tian Wei Tian berteriak. Mustahil untuk melawan mereka. Bagaimana 4 orang bisa mengalahkan lebih dari 20 raja? Jika kamu terjerat, kamu pasti akan mati. Sial, bagaimana bisa ada begitu banyak raja? Ying Xiong berteriak. Semua ini tampaknya tak dapat dipercaya. Raja-raja itu sombong,
dan hampir bisa dipastikan mereka tidak akan pernah punya hubungan apapun dengan satu sama lain sampai mereka meninggal. Beberapa orang berjuang mati-matian, mencoba menerobos penghalang dan melarikan diri kembali ke Taman Para Dewa. Akan tetapi mereka tidak dapat keluar dan dalam beberapa saat, keempatnya terluka parah. Tidak mungkin ada begitu banyak raja. Meskipun dia terluka parah, Ying Qiong masih bergumam. Dia tidak dapat mempercayainya karena ini adalah satu-satunya jumlah raja yang pernah dilihatnya di dunia kematian. Tentu saja, karena keterbatasan geografis, mustahil baginya untuk mengetahui segalanya. Tetapi dia menganggap konyol jika lebih dari 20 raja berkumpul bersama. Bang! Tian Waitian dipukul oleh Death Knight dan kemudian dipukul oleh ekor Bone Dragon yang kuat. Tulangnya patah di banyak tempat dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Boom! Ying Xiong dibunuh oleh mayat dan kerabat dekatnya iblis. Dia muntah darah dan jatuh ke dalam debu. Pada saat yang sama, Ren Wairen dipukul mundur oleh Raja Mingyan dan lainnya, dengan banyak tulang patah, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Meskipun 27 pedang Xiao Chen dilindungi di luar tubuhnya, mereka masih tidak mampu menghentikan serangan orang-orang kuat itu, dan tubuhnya sudah diwarnai merah oleh darah. Plop, dia pun jatuh ke dalam debu. Bahkan jika dewa leluhur menghadapi lebih dari 20 raja, dia mungkin akan mengerutkan kening, apalagi keempat orang ini, yang akan dihancurkan baik secara fisik maupun spiritual. Saya ceroboh. Orang luar itu mendesah, kupikir mereka adalah mayat hidup, tapi ternyata aku meremehkan mereka. Di antara mereka, Xiao Chen adalah yang terluka paling serius. Pohon suci 7 warna dalam tubuhnya tidak dapat lagi menyatu dengannya dan benar-benar muncul. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang berwarna-warni melesat ke langit di aula, menerangi seluruh aula. Lebih dari 20 raja dengan cepat menutup mata mereka dengan tangan terangkat dan mundur lagi dan lagi. Cepat, aktifkan pohon suci dan biarkan mekar dengan cahaya ilahi. Hanya sedikit orang yang tidak menyangka bahwa raja-raja yang berkuasa itu begitu takut terhadap cahaya. Mereka berempat mengerahkan seluruh kekuatan suci mereka, dan mereka tidak hanya bersinar terang, tetapi mereka juga membuat pohon suci bersinar dengan ribuan warna keberuntungan. Semua raja tampak takut dan mundur satu demi satu. Ayo cepat, mengambil kesempatan ini, Tian Waitian berteriak, serang ke arah istana di depan dengan cahaya yang bersinar. Boom! Saat mereka menyerbu, sekitar 20 raja di belakang mereka semua melancarkan serangan guntur. Mereka berempat tersambar petir dan semuanya muntah darah. Meskipun mereka begitu kuat, Tian Waitian dan Ying Qiong tidak pernah terluka selama bertahun-tahun, tetapi mereka terluka satu demi satu hari ini. Itu tidak terbayangkan bagi mereka. Lagi pula, sangat jarang dalam sejarah bagi lebih dari 20 raja untuk bersatu. Untungnya, Xiao Chen menghalangi pohon suci 7 warna di belakangnya, kalau tidak, dia mungkin akan hancur. Meskipun keempatnya mengalami luka yang sangat parah, mereka tidak berani berhenti sejenak dan berlari maju dengan putus asa. Setelah melewati 3 istana berturut-turut, akhirnya kami tiba di tempat di mana cahaya berada. Lebih dari 20 raja semuanya menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Mereka terus berkeliaran di luar. Udara dipenuhi oleh kimayat dan sosok-sosok hantu yang menolak untuk pergi, mengguncang seluruh istana. Bagaimana bisa ada begitu banyak makhluk tingkat raja? Ketika dia mendekati istana cahaya, Ying Xiong terus berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah dia kerasukan. Tidak ada yang mustahil. Ren Wairen mengerutkan kening dan berkata, apakah kau lupa pilar-pilar batu di luar istana surgawi? Puluhan raja disegel di dalamnya.
Tidakkah kau pikir raja-raja yang kau lihat tadi tampak familiar? Ya, itu mereka. Tian Waitian juga berubah warna. Ah, seru. Ying Xiong dengan ekspresi terkejut, lalu berkata, benarkah, itu mereka, persis sama. Bukankah mereka terjebak di pilar-pilar batu? Kita bahkan menggali tulang-tulang kering iblis. Apa yang terjadi? Xiao Chen bertanya. Dialah, leluhur itu yang melakukannya. Dia mengekstrak semangat juang orang-orang itu dan memurnikan mereka menjadi boneka pembunuh. Wajah Ying Xiong sedikit pucat, dan dia bergumam, sungguh luar biasa. Ada lebih dari 20 raja. Jika mereka dilepaskan keluar, mereka dapat menyapu semua rintangan. Jangan katakan apapun untuk saat ini, mari kita lihat apa yang ada di kuil cahaya ini terlebih dahulu. Ini sudah menjadi aula utama, kata Tian Waitian, dan berjalan maju lebih dulu. Beberapa orang sangat gugup, bahkan lebih dari 20 raja telah melihatnya sebelumnya, jadi pemandangan mengerikan apa yang akan terjadi di sini. Dilihat dari luar, cahaya dari aula itu menjulang ke langit. Kabut kelabu itu pun hilang seluruhnya. Cahaya yang dipancarkan aula itu mencapai lurus ke langit seperti pilar darah. Ya, cahayanya merah darah. Beberapa orang melangkah maju dengan sangat hati-hati, tetapi tidak ada bahaya yang terjadi dan mereka berjalan memasuki Hall of Light dengan lancar. Pemandangan di hadapan mereka mengejutkan mereka. Ada genangan darah berwarna merah terang di tanah berwarna merah kecoklatan, sungguh menarik perhatian. Ada juga 3 pedang patah di sebelahnya, masing-masing berlumuran banyak darah. Darahnya tidak membeku, cahayanya melesat ke langit, dan tampak seolah-olah pembunuhan itu terjadi belum lama ini. Namun, beberapa orang dengan cepat membantah spekulasi ini. Dilihat dari sudut pandang manapun, suasana di kuil ini seolah-olah tidak pernah ada orang yang masuk atau keluar selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Mereka adalah raja yang kuat, sehingga mereka secara alami dapat menyimpulkan kebenaran melalui lingkungan. Noda darah yang tak kunjung kering selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun itu tampak cemerlang seakan baru saja terciprat. Yang lebih tak terbayangkan lagi adalah bahwa cahaya dari genangan darah itu benar-benar melesat ke langit dan menerobos penghalang kabut kelabu. Betapa hebatnya kekuatan ini, sungguh tak terbayangkan. Ketika mata mereka tertuju pada pedang patah itu, ekspresi Xiao Chen, Tian Waitian dan Ren Wairen hampir membeku. Ternyata itu adalah pedang kuno yang persis sama dengan pedang yang dipegang Xiao Chen. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mematahkan pedang. Ini terlalu menakutkan. Seorang setengah leluhur tidak akan pernah mampu melakukannya. Di sini, ada sebuah buku. Ying Xiong adalah seorang pria berkulit tebal. Dia sudah berjalan ke seberang dan mengambil sebuah buku dari tanah. Namun, baru saja dia membukanya beberapa saat, wajahnya berubah pucat dan jelek. Xiao Chen semakin dekat dengannya, jadi dia mengambilnya dan memandanginya. Di dalam buku itu tertulis 4 karakter besar, ramalan kiamat, yang dengan jelas menyatakan, aku telah meramalkan kedatanganmu 30.000 tahun dari sekarang, dan semua yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Semua yang terjadi sejak mereka memasuki istana surgawi dicatat satu per satu di dalam buku itu. Ketika melihat kalimat tertentu, Xiao Chen menjadi pucat seperti Ying Xiong dan merasa menyeramkan. 7 orang dari kalian datang pada saat yang sama, dan hanya 1 yang selamat. Bagaimana mungkin ada 7 orang? Di mana 3 lainnya? Bab 452 menjadi kenyataan. Darah merah cemerlang sang leluhur, pedang patah, kitab ramalan kiamat, semua berpadu menjadi satu membuat aula cahaya suram dan dipenuhi hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Buku itu berwarna coklat kemerahan, terbuat dari bahan yang tidak diketahui,
lembut dan dingin, memancarkan sedikit hawa dingin, menimbulkan perasaan yang menakutkan. Tian Weitian dan Ren Weiren memperhatikan ekspresi Ying Qiong dan Xiao Chen, dan keduanya terkejut. Mereka berjalan mendekat dan melihat buku itu bersama-sama. Ini, orang luar itu terkejut di tempat, dan tanpa sadar menjadi waspada, mengamati sekelilingnya dengan pikirannya. Hanya 1 dari 7 orang yang dapat selamat, tetapi di mana 3 lainnya? Omong kosong. Tian Weitian melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, ini konyol. Bagaimana mungkin orang yang hidup 30.000 tahun yang lalu dapat meramalkan apa yang akan terjadi 30.000 tahun kemudian? Bahkan Zhu Jun pun tidak dapat melakukannya. Xiao Chen membalik halaman ke-7 dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Bahkan Ren Weiren dan Ying Qiong pun berubah warna. Tian Weitian merasa terkejut dan bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Kamu, datanglah dan lihat sendiri. Ren Weiren menariknya lebih dekat. Pada halaman 8, terdapat gambar Tian Weitian yang mengecam omong kosong dan absurditas. Bagaimana ini mungkin? Tian Weitian tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi terkejut. Biasanya, Tian Weitian tidak peduli dengan apapun dan terlihat seperti anak nakal, tetapi saat ini dia tampak serius. Dia merenung sejenak dan berkata, saya tidak percaya ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi 30.000 tahun kemudian. Bahkan dewa leluhur tidak bisa memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Pada titik ini, Tian Weitian berkata dengan serius, jangan biarkan hal itu memengaruhi pikiranmu. Menurutku pasti ada yang aneh dengan buku ini. Buku itulah yang menyebabkan masalah. Buku ramalan itu pastilah sesuatu yang jahat. Buku itu pertama-tama memberi kita petunjuk psikologis, dan kemudian mengungkap fenomena jahat. Tentu saja, buku itu tidak takut kita akan tertipu. Ying Qiong adalah orang yang berkulit tebal dan dia tidak percaya pada kejahatan. Dia berkata, itu masuk akal. Aku sudah mengatakannya. Jika memang begitu, kekuatan sihir leluhur itu terlalu mengerikan. Sungguh konyol bahwa dia tahu masa depan 30.000 tahun yang lalu. Itu sama sekali tidak mungkin dan di luar akal sehat. Jika Anda tidak percaya ramalan itu, buka halaman berikutnya sebelum mereka bereaksi. Ini adalah baris terakhir halaman ke-9. Xiao Chen tidak mengatakan apapun kepada Ren Weiren dan segera membuka halaman ke-10. Ini secara jelas menggambarkan adegan Tian Weitian dan Ying Xiong berjalan pergi untuk melihat pedang patah. Xiao Chen dan orang luar itu tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya saling memandang. Apa yang terjadi selanjutnya dapat dikatakan semuanya berada dalam gambaran kitab nubuat. Tian Weitian dan Ying Qiong benar-benar berjalan menuju pedang patah dan mengambilnya. Xiao Chen dan Ren Weiren memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kalau dulu bukunya yang salah, merekam kejadian berdasarkan apa yang terjadi, sekarang semuanya jadi tidak bisa dipercaya. Pada halaman ke-10, digambarkan dengan jelas bahwa Tian Weitian dan Ying Xiong masing-masing memegang pedang patah dan berjalan menuju buku itu. Ketika melihat pemandangan ini, Xiao Chen dan yang lainnya berteriak tak percaya. Saat mereka bereaksi, kedua pedang patah itu sudah menusuk mereka. Xiao Chen dan Ren Weiren memasang tirai tipis untuk menutupi buku itu, karena tidak ingin buku itu hancur. Jangan hentikan, hancurkan benda jahat ini, jangan sampai ia mempengaruhi pikiran kita. Ini adalah kata-kata dari surga di balik surga. Ya, ada buku jahat yang berani menggoda orang kuat tingkat raja seperti kita. Hancurkan saja dan lihat apakah roh jahat di dalamnya akan keluar dan memohon belas kasihan. Ying Xiong juga percaya bahwa ada hantu di dalam buku itu. Tidak, Ren Weiren merentangkan tirai cahaya itu ke level terkuatnya dan berkata,
itu memprediksi apa yang akan kau lakukan. Itu benar. Mendengar ini, Tian Waitian dan Ying Qiong keduanya tercengang, dan pedang patah di tangan mereka melambat. Tirai cahaya yang ditahan oleh Xiao Chen dan Ren Wairen nyaris menghalangi dua pedang yang tiada taraf itu. Namun kecelakaan tetap saja terjadi. Pedang yang patah itu ternoda butiran darah bening, yang merupakan darah Sujun. Setelah diresapi dengan niat membunuh Tian Waitian dan Ying Qiong pada saat ini, itu menjadi lebih mempesona. Meskipun pedang yang patah itu berhenti, beberapa tetes darah memercik karena kebiasaan dan benar-benar menembus ruang. Itu sangat cepat. Kita dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang dikandungnya. Orang luar itu terkejut dan cepat-cepat merentangkan telapak tangannya untuk menangkisnya. Beberapa tetes darah dengan mudah menembus tangan kecil berdaging milik orang asing itu, lalu kepulan asap hijau dan bau daging mengepul. Ah! Ren Wairen menjerit, menjabat tangannya dan menjatuhkan buku itu, yang jatuh ke tanah. Dia melesat ke samping secepat cahaya dan bayangan. Dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa manik-manik darah leluhur mengandung energi yang begitu mengerikan. Melihat ini, Xiao Chen juga buru-buru menghindar. Beberapa tetes darah jatuh dan memercik pada buku ramalan kiamat. Saya tidak tahu dari bahan apa buku ini dibuat, tetapi bahan ini lebih kuat dari telapak tangan orang luar. Butiran darah menyebarkan warna merah cerah, namun tidak menembusnya. Apakah kamu baik-baik saja? Tian Waitian terkejut dan buru-buru menatap Ren Wairen. Tidak apa-apa, kamu bisa pulih. Orang luar itu menggelengkan kepalanya, merasa sedikit takut. Darah Sujun terlalu mengerikan, bahkan Banzu yang kuat pun tidak dapat menahannya. Tidak bagus. Ying Xiong berteriak, hancur, hancur. Buku berwarna coklat kemerahan, bagian belakangnya berlumuran darah Sujun, mengeluarkan sedikit asap hijau dan sebenarnya terkorosi dengan cepat. Xiao Chen dan Ying Xiong bergegas mendekat, mencoba menghentikannya dengan kekuatan suci mereka. Bahkan kekuatan dewa semi leluhur yang kuat tidak mampu menghentikannya. Tidak ada gunanya. Darah itu mengandung kekuatan leluhur kita dan niat membunuh kita. Cepatlah dan baca buku itu. Tian Waitian bergegas mendekat dan berkata, cepat dan lihat apakah ada ramalan. Namun, sudah terlambat. Darah telah merusak bagian kedua. Pada akhirnya, hanya tersisa sudut yang robek dan setengah halaman yang buram di bagian bawah. Ini, Xiao Chen dan yang lainnya tertegun sejenak. Segalanya berubah begitu cepat, bagaimana ini bisa terjadi? Setengah bagian atasnya masih utuh, tetapi semuanya telah terlihat. Hanya ada 4 kata di sudut yang tersisa di bagian bawah, harapan kehidupan. Itu milik mereka. Apakah mereka bercanda? Ying Xiong tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Masih ada setengah halaman lagi, lihat apa yang ada di sana. Ren Wairen mengingatkan, ada setengah halaman yang kabur di bagian bawah, seolah mengejek beberapa orang, dengan 4 kata tertulis jelas di atasnya, itu adalah kehendak Tuhan. Sekalipun kondisi mental orang-orang itu jauh lebih unggul daripada orang-orang biasa, pada saat ini mereka masih memiliki keinginan untuk mengumpat. Balikkan dan lihat bagian belakangnya. Baru setelah diingatkan oleh orang luar, barulah ketiga orang lainnya ingat bahwa ada tulisan di belakangnya. Hanya ada 2 kata di belakang sudut yang patah, 7. Setelah membacanya, keempat orang itu merasa ngeri. Sekarang mereka hampir percaya pada ramalan itu. 2 kata ini membuat mereka merasa dingin dan sedikit menyeramkan. Bagaimana bisa ada 3 orang lagi? Pada saat ini, setengah halaman yang kabur itu seberat gunung di tangan beberapa orang. Mereka membaliknya untuk melihat apakah ada ramalan akhir di situ. Tanpa diduga, ada cukup banyak tulisan di sana.
Beberapa orang menyaksikan dengan saksama, lalu saling memandang, semuanya dengan ekspresi berpikir. Di atas bukanlah suatu ramalan, tetapi lebih merupakan catatan harian seperti pembicaraan diri sendiri. Arti umumnya adalah, dia tahu apa yang akan terjadi dalam 30.000 tahun ke depan, tetapi dia tidak menemukan masa depannya sendiri. Dia tidak akan terlihat lagi selama 30.000 tahun ke depan. Dari sini, dia tahu bahwa dia akan mati. Akan tetapi, yang membingungkan adalah ia dapat meramalkan hal-hal yang akan terjadi dalam 30.000 tahun ke depan, tetapi tidak dapat memahami waktu sekarang dari saat ia berada. Rasanya sungguh konyol, seolah-olah dia telah kehilangan waktu, kekosongan yang tidak dapat dia pahami dan hanya dapat dia spekulasikan di masa depan, bahwa dia tidak akan ada lagi. Alih-alih benar-benar menyimpulkan bagaimana dia meninggal dan musnah. Beberapa orang merenungkannya sejenak, tetapi tidak dapat menemukan kebenarannya. Akhirnya, mereka membaca kembali bagian pertama ramalan itu dengan cermat. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah, apakah hanya satu orang yang bisa bertahan hidup? Apakah itu berarti semua orang akan mati? Tetapi mengapa hanya 4 dari 7? Ying Xiong tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku masih merasa sulit untuk mempercayainya. Ramalan ini terlalu jahat. Bahkan jika itu adalah ramalan leluhur, kredibilitasnya tidak terlalu tinggi. Mungkin dia memang melihat sekilas masa depan. Namun, bagaimanapun juga, dia salah. Bukankah kita hanya berempat di sini? Itu berarti buku yang ditinggalkannya tidak dapat diandalkan. Jangan khawatir, Ren Wairen telah menyembuhkan telapak tangannya yang terluka. Dia menatap Xiao Chen dengan ekspresi serius dan berkata, aku ingat ketika aku berada di Senchun, aku melihat 3 sura di penjara di ruang akupunkturmu. Wajah Tian Waitian tiba-tiba berubah warna. Dia pernah mendengar Xiao Chen berkata bahwa yang satu merupakan orang suci dari klan Sura, dan 2 lainnya merupakan tetua klan Sura. Bukankah itu tepat 7 orang? Wajah Ying Xiong langsung pucat saat itu, dan dia tergagap, benarkah, apakah benar-benar ada 7 orang? Hei, saudara, kamu menakutkan, dan kamu telah mengurung 3 orang. Sekarang, mereka telah terperangkap dalam kabut kelabu ini selama lebih dari 100 tahun. Jika orang luar tidak menyebutkan 3 orang suci dari klan Sura, Xiao Chen pasti sudah melupakan mereka. Namun, dia segera menjelaskan, saya melemparkan ketiga orang itu ke Senchun untuk reformasi ketenaga kerjaan dan mereka tidak dibawa ke sini. Mendengar ini, ekspresi Ying Xiong sedikit membaik dan dia berkata, sepertinya prediksi Su Jun salah. Tetapi pada saat ini, ekspresi Xiao Chen tiba-tiba berubah dan tampak sangat jelek. Ada apa? Tanya orang luar itu. Keluar, Xiao Chen berteriak. Ying Xiong tiba-tiba merasa menyeramkan. Dia mengamati sekelilingnya dengan indera keilahiannya yang kuat, namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tian Waitian juga mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Wajah Xiao Chen sedikit muram, dan berkata, seseorang tengah merencanakan sesuatu terhadapku. Apa yang telah terjadi? Ren Wairen tampak terkejut. Mereka ada di tubuhku. Tian Waitian, Ren Wairen, dan Ying Qiong tanpa sadar melangkah mundur, menatap Xiao Chen dengan heran dan berkata, siapa yang ada di tubuhmu? 3 raja ada di tubuhku. Mendengar ini, Ren Wairen, Tian Waitian dan Ying Qiong merasakan kulit kepala mereka kesemutan. 3 raja yang kuat benar-benar berlari ke tubuh Xiao Chen, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini sungguh menakutkan. Siapa kau? Keluarlah, atau aku akan membunuhmu. Ying Xiong berteriak. Ren Wairen dan Tian Waitian buru-buru menghentikannya. Lucu sekali. Bisakah kamu membunuhnya?
Apa yang sedang kamu rencanakan? Xiao Chen bertanya dengan tenang. Terdengar batuk, dan suara tua berkata, "Baiklah, saya keluar dulu." Xiao Chen membuka ruang titik akupuntur tertentu, dan sesosok tubuh terbang keluar secepat kilat. Tian Waitian, Ren Wairen dan Ying Qiong segera mengelilinginya, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, ada dua raja yang tersembunyi di tubuh Xiao Chen. Ini adalah seorang lelaki tua berwajah ramah, berambut dan berjanggut putih, dan jubah tao yang dikenakannya juga berwarna hitam dan putih, seperti perpaduan ikan yin dan yang. "Siapa kamu?" Ying Qiong berteriak. Tian Waitian dan Ren Wairen juga terkejut. Mereka tidak merasakan aura suram apapun dari lelaki tua berkulit kemerahan dan berambut serta berjanggut putih ini. Sebaliknya, ada aura suci yang merasukinya. Dari sudut pandang manapun, dia tidak tampak seperti raja yang muram dan jahat. "Jangan salah paham, aku tidak punya niat jahat." Orang tua itu segera membungkuk dan memberi hormat kepada beberapa orang. "Apakah Anda akan menabrak tubuh orang lain tanpa ada niat jahat?" Ying Xiong bertanya. "Jika kamu ingin menunjukkan ketulusanmu, biarkan dua lainnya keluar dengan cepat." Orang tua itu memiliki ekspresi yang baik di wajahnya. Dia membungkuk berulang kali dan tersenyum. "Jangan marah, aku benar-benar bukan roh jahat. Jika kami bertiga keluar bersama-sama, kamu mungkin akan langsung menyerang kami, dan kami khawatir kami tidak akan punya kesempatan untuk menjelaskannya." Ren Wairen melambaikan tangannya dan berkata, "Aku percaya padamu. Sekarang katakan padaku apa yang terjadi. Aku tidak menaruh dendam padamu. Bisa dikatakan kita memang ditakdirkan untuk bertemu." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Semuanya, bagaimana rasa buah yin yang? Itulah buah yang kami persembahkan untuk kalian." "Kau?" Ying Xiong menunjuk lelaki tua itu dengan ekspresi terkejut. "Itu kamu." Tian Waitian juga sangat terkejut. Xiao Chen bahkan lebih terkejut. Ia tidak pernah menduga bahwa ketiga raja itu memiliki asal-usul seperti itu. "Ya, kami bertiga. Sekarang kamu harus percaya bahwa kami tidak punya niat jahat, kan?" Orang luar itu mengangguk. "Baiklah kalau begitu, saya akan memanggil mereka berdua." Xiao Chen membuka dua titik akupuntur lainnya, dan cahayanya berkedip. Dua lelaki tua berwajah baik hati muncul di tempat kejadian. Penampilan mereka mirip dengan yang pertama, keduanya sangat baik, dan mereka juga mengenakan jubah tao hitam dan putih dengan pola ikan yin dan yang. "Saya minta maaf atas kesalahan saya, mohon maafkan saya." Xiao Chen membungkuk kepada ketiga lelaki tua itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ketiga pohon yin yang telah menjadi spiritual dan telah berkultivasi hingga ke tingkat seorang raja. Tidak mengherankan jika Anda memikirkannya. Lagi pula, ketiga pohon yin yang telah tumbuh selama lebih dari 500.000 tahun, jadi wajar saja jika mereka memperoleh pencerahan. "Tidak apa-apa, ini salah kita sendiri karena tidak datang lebih awal." Jelaslah bahwa ketiga orang itu baik hati dan mereka cepat-cepat membalas sapaan itu. "Benar sekali, mengapa kamu tidak muncul lebih awal?" Ying Qiong mengeluh. Ketiga lelaki tua itu tersenyum pahit, dan salah satu dari mereka berkata, "Kita memiliki kesulitan kita sendiri." Pada saat ini, suara dingin dan kejam datang dari kegelapan yang jauh di luar istana, membuat jiwa setengah leluhur itu bergetar. Akhirnya, jumlahnya mencapai 6. Suhu di Hall of Light tiba-tiba turun, dan beberapa orang merasa seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam gudang es. Energi suram menyebar dari luar aula, dan napas menakutkan itu langsung masuk ke tulang-tulang orang-orang, membuat orang-orang merasa seolah-olah kesadaran mereka bergetar. Ada lebih dari 30 bayangan hitam menghalangi jalan keluar kuil cahaya, dan tempat itu dipenuhi dengan enek. Seperti mayat.
Lebih dari 30 prajurit tingkat raja. Niat membunuh yang mengerikan datang dari mereka. Ketuk, 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 suara langkah kaki yang jelas terdengar dari kegelapan. Mereka begitu kasar dan berirama sehingga menciptakan tekanan yang tak tertahankan dan besar. Seluruh istana langit yang berkesinambungan itu berguncang. Bahkan mereka yang berada di luar surga dan di luar dunia manusia pun merasa tertekan dan tidak nyaman. Seolah-olah seorang raja yang tak tertandingi yang mendominasi dunia sedang perlahan mendekat. Lebih dari 30 prajurit tingkat raja yang kuat semuanya mundur ke samping, berlutut dengan satu kaki di tanah, dan menyambut keberadaan tertinggi dalam kegelapan. Siapa dia? Zhu Jun seharusnya tidak dipenuhi aura dingin dan kematian. Ying Qiong dan yang lainnya semuanya terkejut dan penuh keraguan. Bab 453 Raja dari Segala Raja. Lebih dari 30 raja yang kuat berlutut dengan satu kaki untuk menyambut kedatangan Raja Kegelapan. Adegan ini membuat Xiao Chen dan Tian Waitian yang berpengetahuan luas merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Dapat dibayangkan betapa luar biasanya pengunjung tersebut. Suara langkah kaki itu datang dari jauh, lalu makin dekat, seakan-akan terus-menerus mengetuk hati manusia. Pada akhirnya, seolah-olah ada palu besar yang menghantam jantung Ying Xiong dan yang lainnya, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Perasaan tertekan yang kuat itu tak tertahankan. Seseorang menjadi satu dengan langit dan bumi, selaras dengan denyut dunia, mengendalikan kekuatan dunia ini, dan menjadi kehendak langit dan bumi. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Istana di surga ini terbuat dari bahan khusus yang bahkan seorang raja tidak dapat menghancurkan atau mengguncangnya. Tetapi pada saat ini, disertai suara langkah kaki, seluruh istana melonjak, setiap kali menjulang beberapa kaki di atas tanah. Napas yang berat membuat sulit bernapas. Akhirnya, saat ia semakin dekat, sesosok tubuh ramping muncul dari kegelapan, perlahan-lahan menampakkan wujud aslinya. Wajahnya pucat, hampir seperti orang sakit, dan seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam tebal. Ini adalah wanita muda, cantik dan kuat, dengan dahi penuh, bulu mata tebal dan panjang, hidung mancung, bibir merah lembab, dan gigi putih mutiara seperti batu giok. Satu-satunya hal yang tidak selaras adalah matanya, yang sepenuhnya berwarna abu-abu mematikan dan tanpa kilau apapun. Dia bukan wanita, namun lebih cantik dari wanita. Rambutnya yang hitam lembut bergelombang seperti ombak, kulitnya sehalus dan sehalus salju, tubuhnya yang ramping sedikit kurus, dan pakaiannya yang hitam berkibar tertiup angin. Pemuda yang tampan dan agak sakit-sakitan inilah yang membawa rasa penindasan yang kuat kepada rakyat dan membuat lebih dari 30 raja menyerah di sini. Untungnya dia telah berhenti dan suara langkah kakinya pun terhenti, kalau tidak Xiao Chen khawatir jantungnya akan hancur dan terbatuk. 6. Aku butuh 6 raja, *****. Meskipun suara pria cantik itu sangat muda, suaranya begitu dingin dari lubuk hatinya sehingga membuat orang merasa seolah-olah berada di dunia es dan salju. Ini adalah jenis momentum yang melampaui bansu. Setiap kata dan tindakan beresonansi dengan alam semesta. Perkataan adalah hukum dan tindakan adalah aturan. Matanya yang kelabu mematikan menatap kosong ke arah 7 orang di depannya. Pria tampan dan mempesona itu setenang gunung, membuat orang tanpa sadar merasa kagum. Tian Waitian menjadi tenang dan bertanya, "Siapa kamu?" Pemuda berwajah pucat itu membuka bibir merahnya dan berkata, "Risio." Mendengar nama itu, Ying Xiong menjadi pucat dan berteriak, "Pluto Risio yang agung. Ini tidak mungkin. Dia telah menjadi abu 50.000 tahun yang lalu. Kau, Risio yang mana? Risio Pluto yang agung." Suaranya masih sangat pelan, namun menyambar telinga Ying Xiong bagaikan petir,
dan dia merasakan dengungan di kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Pluto yang agung sudah mati? Bagaimana mungkin dia bisa muncul kembali di dunia? Ying Xiong tampak sangat terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa asal-usul Pluto Resio? Ren Wairen bertanya pada Ying Qiong dengan lembut. Jelaslah bahwa Ying Xiong terkejut dan sedikit linglung saat itu. Dia masih bergumam, ini, bagaimana mungkin? Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Risio ini pastilah orang yang sangat kuat 50.000 tahun yang lalu, jika tidak, Ying Xiong tidak akan berada dalam kondisi ini. Butuh banyak usaha baginya untuk perlahan-lahan menenangkan diri. Pluto Risio yang agung dulunya adalah makhluk paling mengerikan di benua kematian. Ying Xiong memberikan penilaian seperti itu pada kali mat pertamanya. Dia menelan ludah dan berkata, leluhur suci dari garis keturunan iblisku telah mencapai puncak alam raja tingkat ke-9. Dia adalah leluhur iblis tertinggi yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menembus alam leluhur dalam tahun-tahun yang tak berujung. Dapat dikatakan bahwa dia mampu menyapu seluruh benua kematian, tetapi, dia masih dipukuli sampai mati oleh Pluto Risio yang agung. Mata kosong Pluto Risio yang agung tak berkilau. Dia melirik Ying Xiong dengan dingin dan berkata, kamu adalah keturunan iblis itu. Dia adalah leluhurnya. Tanya orang luar itu. Bukan leluhur, tapi juga hanya selangkah lagi. Bahkan bisa dikatakan satu kaki sudah melangkah. Setelah sang pahlawan mengucapkan kata-kata ini, dia menatap Pluto Risio, dan berkata, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku butuh 6 rajamu untuk dikorbankan demi aku. Kejam dan acuh tak acuh, meskipun diucapkan dengan tenang, namun membuat orang merasa kedinginan. Kamu bilang kita harus berkorban, jadi kita harus berkorban. Walaupun Ren Wairen tampak seperti anak kecil, dia sangat keras kepala saat marah. Dia berkata, memangnya kenapa kalau kamu sudah melangkah ke wilayah Sujun? Kalau kamu ingin kami berkorban, kamu datang dan mencobanya. Ren Wairen berubah menjadi pelangi dan bergegas mendekat. Dia telah melihat situasinya dengan jelas. Hades yang perkasa telah membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Daripada melakukan hal ini, lebih baik bertarung sampai mati. Cahaya pelangi yang diubah oleh orang luar itu begitu terang dan menyilaukan, begitu cepat hingga benar-benar mengenai Risio. Boom! Seluruh aula cahaya berguncang hebat, seakan-akan akan runtuh kapan saja. Namun, hasilnya mengejutkan. Hades yang perkasa berdiri diam, setenang dan seserius gunung, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Orang luar itu telah mencapai alam semi leluhur, dengan tingkat kultivasi yang luar biasa dan kekuatan sihir yang mendalam, tetapi setelah tabrakan itu, lengannya jatuh ke bawah, retak total, dan dia muntah darah dan jatuh ke belakang. Hasil ini menakutkan. Bahkan seseorang sekuat Banzu memiliki kekuatan serangan yang mengerikan, tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Pluto yang perkasa. Xiao Chen bergegas membantunya dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Tian Wei Tian bergerak, meninggalkan bayangan sisa di tempat, dan muncul tepat di depan Pluto Agung, menebas dengan kedua telapak tangannya bagai pisau. Risio tetap tidak bergerak, matanya yang abu-abu mematikan tampak tenang dan menakutkan seperti jurang. Dengan 2 kali ledakan, pedang dari luar angkasa itu menghantam tubuh Pluto dengan keras, namun tangannya yang dapat menghancurkan gunung dan memanggil meteorit dari luar angkasa sama sekali tidak melukai Risio. Lengannya patah karena guncangan dan dia terlempar mundur. Namun kali ini, lebih dari selusin tetes darah merah cerah jatuh ke tubuh Hades. Suara cici terus terdengar, dan pakaian dunia bawah hitam milik Hades Risio yang perkasa berubah menjadi abu.
Ternyata itu adalah genangan darah Sujun di tanah di Hall of Light. Tian Waitian diam-diam mengambil sebagian dan menyemprotkannya ke tubuh Hades. Hasilnya tetap mengerikan dan mengejutkan. Darah Sujun sama sekali tidak melukai Pluto yang perkasa. Di balik pakaian dunia bawah berwarna hitam itu terdapat lapisan pakaian besi logam yang bersinar dengan cahaya hitam, dan manik-manik darah Sujun hanya meninggalkan beberapa goresan di atasnya. Darah leluhur, meskipun mengandung niat membunuh, itu tidak akan bisa menyakitiku. Hades yang perkasa, Risio, mengulurkan jarinya yang berwarna giok dan dengan lembut mengusapkan beberapa manik-manik darah pada baju besi hitamnya, membiarkannya bergulir di antara telapak tangan dan jari-jarinya tanpa melukainya sedikitpun. Kalian memang sudah sangat dekat dengan wilayah Sujun, dan kaki kalian yang lain akan segera melangkah masuk. Yingqi. Ong menatap Risio dengan lekat. Jika bukan karena penguasa istana surgawi ini yang menyegelku di sini 50.000 tahun yang lalu, aku pasti sudah menjadi raja leluhur sejak lama. Ketika dia mengatakan hal ini, Hades yang perkasa, Risio, kehilangan sikap acuh tak acuh dan ketenangannya, lalu meraung ke langit dan berkata, "Kau telah menyia-nyiakan 50.000 tahun waktuku." Raungan kematian ini dipenuhi aura yang suram dan menakutkan. Kekuatan kematian melonjak hebat di langit dan bumi, bahkan kabut abu-abu di langit pun terguncang dan tersebar. Yingqiong menunjuk ke 30 raja di sekitarnya dan berkata, mereka semua sudah mati dan menjadi boneka yang membingungkan. Kenapa kalian hidup kembali? Karena akulah Pluto Risio yang perkasa. Alasan-alasan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan rasa percaya diri dan kesombongan Risio, dan terlebih lagi untuk menggambarkan kekuatan dan terornya. Fakta-faktanya ada di depan kita. Setelah disegel sampai mati oleh Sujun, dia hidup kembali. 50.000 tahun yang lalu, leluhur tertinggi berjalan keluar dari bagian terdalam benua kematian. Kemanapun dia pergi, tidak ada seorang pun di dunia yang berani menentangnya, dan siapapun yang menentang akan dibunuh. Banyak raja yang ditangkap dan dibawa ke istana surgawi, jasad mereka disegel di antara pilar-pilar batu, dan semangat juang mereka diekstraksi dan dijadikan boneka kematian. Ini benar-benar tidak dapat diubah lagi, dan Risio pastilah melanggar akal sehat ini. Bagaimana kamu bisa hidup kembali? Yingqiong benar-benar ingin tahu, siapa aku? Aku Risio? Bagaimana mungkin aku bisa sama seperti mereka? Hades yang perkasa menunjuk ke sekitar 30 raja di sekitarnya dan berkata, keinginanku untuk bertarung tidak akan pernah padam, dan kebencianku tidak akan pernah berakhir. Bahkan leluhur tidak dapat menghapus kebencianku. Pada titik ini, mata abu-abu mematikan milik Hades menjadi semakin kosong. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, saat ada manusia perkasa yang menerobos masuk ke istana surgawi dengan sebilah pedang di tangan, bertarung melawan leluhur selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya menghancurkan jiwanya dengan pedang, aku, hahaha. Hades Risio yang perkasa tertawa histeris. Wajah pucatnya tampak sangat mengerikan, nyaris menjijikkan. Dia tertawa dan berteriak, karena kebencian yang tersembunyi dalam jiwa boneka itu, jejak kesadaran spiritualku tetap abadi. Aku melahap separuh tubuhnya yang tersisa, dan akhirnya menghancurkan tubuh boneka itu dan terbangun sepenuhnya. Menelan separuh tubuh leluhur, ini sungguh mengerikan. Raja biasa tidak akan sanggup menahannya sama sekali. Ketika mereka melihat genangan darah dan 3 pedang patah di aula cahaya, Xiao Chen dan yang lainnya merasakan aura dingin. Meskipun Pluto Agung telah kembali bersikap acuh tak acuh, Xiao Chen dan yang lainnya merasa bahwa tempat ini sangat suram. Ini adalah orang gila dan jelas tidak setenang yang terlihat. Karena kamu sudah membangkitkan dan melahap daging dan darah leluhur kami, mengapa kamu masih mempersulit kami?
Ying Xiong bertanya, justru karena aku telah melahap daging dan darah leluhur, maka aku membutuhkan pengorbananmu. Esensi daging dan darah leluhur tidak dapat sepenuhnya menyatu denganku, dan aku tidak dapat benar-benar bergabung dengan jajaran leluhur. Setelah mengatakan itu, dia melihat ketiga lelaki tua yang berubah dari pohon yin yang dan berkata, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentang keberadaan kalian hanya karena kalian bersembunyi di pohon. Aku hanya membesarkan kalian seperti babi. Kali ini kalian bangun, jumlah 6 telah tercapai, dan kalian dapat memulai operasi. Segalanya sudah sangat jelas, dan kebenaran hampir terungkap. Situasi kritis ada di depan kita. Jadi, Anda telah melihat ramalan kiamat. Xiao Chen bertanya, tentu saja. Kalau begitu, kau pasti tahu apa yang tertulis di situ. Bisakah kau memberi tahu kami? Mari kita mati dengan sadar. Ini menggambarkan akhir hidupmu, yaitu kematian, dan pengorbanan untukku. Apalagi, Anda tidak perlu tahu sisanya. Bodoh, Zhu Jun sedang mempermainkanmu. Ying Qiong tiba-tiba mencibir, dan mencibir dengan tidak hormat, apakah menurutmu ada orang yang benar-benar dapat meramalkan apa yang akan terjadi 30.000 tahun kemudian? Itu pasti tipuan yang telah membingungkan pikiranmu. Kamu sangat bodoh. Kami semua baru saja melihatnya, tetapi kamu telah dibodohi selama bertahun-tahun. Haha, Tian Waitian juga tertawa dan berkata, betapa konyolnya, bocah konyol, dan kamu begitu berpuas diri. Aku rasa kamu tidak akan pernah bisa menembus alam sujun dalam kehidupan ini. Risio sama sekali tidak marah, tatapan matanya seperti dua gua kematian yang gelap, dia tenang dan berkata, kau tidak perlu memprovokasiku, bahkan jika Sujun dibangkitkan, akan sulit untuk menggoyahkan keadaan pikiranku. Aku dapat memberi tahumu bahwa semua yang tercatat dalam ramalan kiamat itu benar adanya. Saat itu, Zujun mengumpulkan semua tulang peramal dan berjalan ke tempat misterius di bagian terdalam benua, dan mengetahui masa depan. Namun, ini juga membawanya pada bencana yang fatal. Tulang peramal itu tersebar di seluruh benua sebelum dia meninggal. Ramalan kiamat, aku tidak akan memberitahumu apa yang tercatat. Dalam 100 tahun ke depan, kau tidak hanya akan merasakan siksaan kematian, tetapi juga menderita rasa sakit karena tidak dapat mengetahui rahasia yang mengejutkan itu. Saat ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, dan orang-orang tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Tian Waitian, Ren Wairen, dan Ying Qiong masing-masing mengangkat pedang patah yang berlumuran darah. Ketiga lelaki pohon tua yang tampak baik hati itu dikelilingi oleh energi yin dan yang, dan ikan yin dan yang hitam dan putih mengelilingi mereka. Xiao Chen kembali memasuki patung batu dan memanggil 27 pedang. Pohon suci yang berwarna-warni juga bersinar terang. Akan tetapi, Risio yang kuat telah melangkah ke wilayah Sujun, dan bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh orang-orang di hadapan mereka. Dia hanya menekan pelan udara dengan telapak tangannya, dan ketujuh orang itu terpental, banyak tulangnya patah. Dia melepaskan baju besinya dan membasahi darah Sujun dengannya, sehingga cahaya darah yang membubung ke langit pun terhalang. Pada saat yang sama, dia menghembuskan napas energi yin, dan aula yang awalnya dipenuhi darah tiba-tiba menjadi gelap gulita seperti tinta dan benar-benar suram. Lebih dari 30 raja yang kuat semuanya berjalan memasuki istana dan mengepung ketujuh orang itu tanpa bersuara. Berjuanglah, jangan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Tetapi semuanya sia-sia. Bagaimana 7 orang bisa mengalahkan lebih dari 30 raja? Terlebih lagi, ada Hades yang perkasa yang siap mendukung kita. Namun, setelah bertahan selama seperempat jam, ketujuh orang itu tidak dapat lagi melawan dan siap mati kapan saja. Sekalipun aku mati,
Aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Meski tokoh utamanya terlihat berwatak keras, sebenarnya dia berkemauan keras di saat-saat kritis. Dia ingin menghancurkan jiwanya sendiri dan dihancurkan sepenuhnya untuk mencegah Riccio mendapatkan apa yang diinginkannya. Ledakan, sinar kematian feminin menghantam sang pahlawan dan membekukannya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan jiwamu. Wajah pucat cantik sang Pluto Agung, Riccio, tetap tenang. Mereka ingin mengambil harta karun itu dan menghancurkan diri mereka sendiri secara fisik dan spiritual, tetapi itu tidak mungkin. Setelah lebih dari 30 raja menekan ketujuh orang itu, Riccio terus menyerang dan menahan mereka. Lebih dari 30 raja mengundurkan diri tanpa suara, dan aula gelap itu menjadi sunyi senyap, nyaris sunyi senyap. Mulailah berkorban untukku. Pluto Riccio berdiri di sana. Seperti golem, dan napas kematian menyapu langit dan bumi. Sebuah tragedi terjadi. Pertama, 3 raja pohon, lalu Yingqiong, Renwairen, dan Tianwaitian. Daging dan darah mereka terbakar, jiwa mereka terbakar, dan mereka berkumpul menjadi titik-titik cahaya, menutupi Riccio. Pengorbanan, bukalah penghalang jiwaku dan hancurkan semua rintangan untukku. Raungan rendah itu bergema di aula yang berkedip-kedip, menyebar ke seluruh istana surgawi, dan menyerbu antara langit dan bumi. Ini adalah penyiksaan yang paling kejam dan tidak manusiawi. Itu tidak selesai dalam satu pengorbanan, tetapi berlangsung selama 100 tahun. Pada waktu yang ditentukan setiap hari, sebagian jiwa darah harus dibakar dan diubah menjadi cahaya, yang mengembun ke arah Riccio untuk membantunya menghancurkan penghalang jiwa. Dalam waktu yang tersisa, Riccio akan menggunakan beberapa cara untuk membuat jiwa raja yang kuat dari beberapa orang memperbaiki diri. Dirampas kebebasannya, bagaikan menjadi binatang yang dikurung, merupakan siksaan yang tak terbayangkan, sama menyakitkannya seperti berada di api penyucian. Jiwa Xiao Chen belum mencapai alam seorang raja, dan dia belum pernah mengalami sendiri kesakitan semacam itu, tetapi dia menyaksikan semua itu terjadi tanpa daya dan merasakan kemarahan sekaligus siksaan yang sama. 30 tahun berlalu dengan cepat, dan ke-6 raja telah disiksa hingga tak dapat dikenali lagi, tanpa jejak sedikit pun bentuk manusia, tetapi mereka bahkan tidak dapat mati. Ketika tahun ke-50 tiba, bahkan ke-6 orang kuat itu akan patah semangat. Di mana harapan hidup? Apakah keempat kata dalam nubuat tentang akhir dunia tidak memiliki arti? Pada tahun ke-55, ketika wajah pucat Raja Neraka Agung perlahan-lahan menunjukkan sedikit darah, tubuhnya bergetar. Tepat di belakangnya, di pintu masuk aula gelap, berdiri sesosok tubuh layu. Tidak seorang pun tahu sudah berapa lama makhluk itu berada di sana, dan makhluk itu menatapnya dengan tenang.